Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita di saat ini kita akan mengadakan program Kusapa, dan saat ini kita akan memulaikannya. Tentunya pertama-tama kita patut mengucap syukur karena penyertaan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Dan selamat datang untuk kita semua, selamat kita mengikuti acara ini. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa, di malam hari ini Jemaat Betania Teling Tingkulu, pelayan khusus, kami akan mengadakan program Kusapa. Bapa di sorga, beracaralah bagi kami, hikmat, kekuatan, kesehatan Engkau berikan pada kami saat ini, dari pertama, pertengahan, sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sebagai moderator kita di malam hari ini, Bapak Penatua Kolom 14. Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan khusus, jemaat yang mengikuti program Kusapa di saat ini. Di saat ini sudah hadir bersama dengan kita pemateri Pendeta Dr. Tresia Tombokan MTH, dan tema mingguan jangan berdusta dengan pembacaan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, dan setelah itu akan diserahkan kepada pemateri untuk membahas alasan pemilihan tema, pembahasan makna dan implikasi firman. Pertama-tama kita akan membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah,
orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian. Saat ini kita akan mengikuti penjelasan terkait dengan pemilihan tema, eksegese atau pembahasan, dan makna implikasi firman yang akan disampaikan pemateri kita, Pendeta Dr. Tricia Tumbukan MTH. Dipersilakan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan diperkenankan lagi untuk boleh berada bersama di sini dalam rangka kunjungan, sharing dan penggembalaan. Dan secara khusus kita akan membahas dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema jangan berdusta. Pertama yang harus kita pahami, apa sebenarnya dusta itu. Dusta sering kita katakan bohong, juga kita katakan tidak benar, atau berkata tidak benar. Tetapi dusta yang dimaksudkan di sini tidak dapat kita pisahkan dari konteks teksnya. Dalam hal ini adalah dusta Ananias dan Safira yang berujung maut. Dalam konteks ini adalah Ananias dan Safira, suami dan istri bersepakat untuk tidak berkata jujur. Dengan kata lain, bahwa mereka menjual sebidang tanah, setengahnya ditahan dan yang lainnya diletakkan di bawah kaki para rasul. Jadi berdusta seperti Ananias dan Safira itu adalah dusta secara sengaja. Dalam hal ini dusta ini terkait dengan keberimanan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak hanya mendustai manusia, tetapi terlebih mendustai Allah. Dalam hal ini mendustai Roh Kudus. Apa yang menyebabkan mereka berdusta? Rasul Petrus menegaskan bahwa mereka memberi ruang celah di hati mereka untuk dikuasai oleh iblis, sehingga bersikap dan bertindak jujur atau tidak jujur, maksudnya tidak benar. Dan berdusta seperti ini harus kita lihat sebagai usaha seganja manusia untuk mencobai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli atau tidak tahu apa yang kita lakukan. Ini dusta yang seperti ini berujung pada kematian. Yang berikutnya, mari kita melihat alasan pemilihan tema. Kalau bicara alasan pemilihan tema, kita berusaha membawa teks ini dalam konteks kita sekarang ini, sehingga kita boleh mengatakan bahwa di tengah-tengah keadaan sekitar kita bahwa orang seringkali berdusta atau berbohong dan tidak menganggap bahwa berdusta itu adalah sesuatu yang salah. Bahkan yang menjadi pelaku adalah orang juga yang sering berdoa, rajin beribadah. Bukan tidak mungkin juga kita termasuk di dalamnya.
Dan kita juga sering melihat bahwa untuk mendapatkan untung atau bisnis atau lahan pekerjaan yang memberi manfaat yang luar biasa, maka kita seringkali melihat orang berusaha berdusta, menipu orang lain. Termasuk apakah juga markup, penipuan yang kita lihat di online atau daring. Ada proposal palsu seolah-olah untuk rumah ibadah dan seterusnya. Kita melihat dalam perjanjian lama hukum yang ke-9 dikatakan jangan berdusta atau jangan memberikan kesaksian dusta. Kemudian dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis itu adalah pendusta dan bapa pendusta. Dengan maksud bahwa orang-orang yang percaya tidak akan memberi ruang dan celah hatinya dikuasai oleh iblis atau bapa pendusta itu. Karena itu dalam Kolose pasal 3 ayat 9 diingatkan jangan kamu saling mendustai. Dan pendusta yang sebenarnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi dusta itu tidak sekadar seperti cerita Pinocchio. Waktu dia berdusta maka hidungnya bertambah panjang. Yang berikutnya mari kita melihat tentang pengantar kitab Kisah Para Rasul. Telah disampaikan kepada kita bahwa penulisnya adalah Lukas, seorang tabib atau dokter. Dan tema kitab Kisah Para Rasul itu adalah penyebaran Injil yang penuh keberhasilan. Dan itu dilakukan melalui kuasa Roh Kudus. Tanggal penulisan dari kitab Kisah Para Rasul itu adalah sekitar tahun 63 Masehi. Surat ini atau kitab ini ditujukan kepada Theophilus. Jadi Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua yang ditulis oleh penginjil Lukas. Buku yang pertama adalah Injil Lukas dan buku yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul yang bicara tentang pencurahan Roh Kudus dan perkembangan gereja 30 tahun pertama dalam sejarah gereja. Jadi apa tujuan kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini ditulis? Yang pertama bahwa buku pertama itu adalah menyampaikan Injil tentang kehidupan Yesus. Tetapi juga yang kedua adalah memperlengkapi gereja, dalam hal ini orang Kristen bukan Yahudi, mengenai kisah yang lengkap berkaitan dengan awal kekristenan. Itu kitab Kisah Para Rasul. Yang berikutnya, siapakah Lukas dan Theophilus? Saya sudah katakan tadi bahwa Lukas adalah seorang tabib, tetapi juga dalam catatan-catatan Kisah 16, 20, 21 dan seterusnya dia dikatakan teman sekerja dari Rasul Paulus. Dan kalau kita melihat kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang ditulisnya adalah menggambarkan Lukas ini adalah seorang penulis yang unggul. Dia juga seorang sejarawan yang dengan cermat menuliskan dengan secara sistematis, menuliskan tentang dari sisi sejarah. Dan dia juga teolog, dalam pengertian bahwa peristiwa atau pengalaman iman itu disampaikan pemaknaannya bagi gereja. Karena itu Lukas sebagai seorang penulis, sejarawan dan teolog, dia menceritakan penyebaran Injil dari Yerusalem sampai ke Roma. Dia mencatat dengan cermat ada 32 negara, ada 54 kota, ada 9 pulau di Laut Tengah, dan 95 orang yang berbeda.
Dia juga mencatat tentang nama, pejabat, administrator pemerintah dengan gelar dan jabatan yang tepat. Yang berikutnya, siapa Theophilus sebagai alamat kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi ada yang mengatakan bahwa Theophilus yang mendanai penulisan Injil Lukas dan Kitab Para Rasul itu adalah nama seseorang. Tetapi ada juga yang menyebut sebagai gelar kehormatan, karena Lukas juga pertama menyebutnya di Injil Lukas Theophilus yang mulia. Dalam bahasa Yunani, Theophilus, Theo dan Philos berarti sahabat Allah. Theo Allah, Philos filia, juga berarti dicintai atau oleh Allah atau mencintai Allah. Yang berikutnya mari kita masuk pada memahami teks itu supaya kita dapat memiliki pemahaman bersama sekaligus mengeksplorasi bacaan ini. Membaca pasal 5 ini tidak dapat dilepaskan dari pasal sebelumnya. Pasal-pasal sebelumnya yang berkaitan dengan itu adalah cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat Kristen perdana. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula? Ini juga memberikan kita suatu gambaran ini sebenarnya tipe ideal dari persekutuan gereja semestinya. Jadi dari konteks itu maka kita membagi dari beberapa bagian. Yang pertama saya melihat dari ayat 1 sampai 2 tentang Ananias dan Safira atau suami istri yang bersekongkol mengenai uang hasil penjualan sebidang tanah mereka. Kemudian ayat 3 sampai 6 menceritakan tentang teguran Petrus kepada Ananias karena mendustai Roh Kudus. Ayat 7 sampai 10 adalah istrinya atau Safira mati karena bersepakat dengan suaminya mencobai Roh Tuhan. Dan ayat 5b dan 11 adalah orang yang mendengar berita itu sangat ketakutan. Mari kita melihat bagian yang pertama. Saya katakan bahwa memahami teks ini tidak dapat dilepaskan dengan membaca bagian-bagian sebelumnya yang berkaitan dengan cara hidup jemaat Kristen yang pertama. Ada beberapa catatan di situ bahwa kehidupan jemaat Kristen perdana adalah mereka sehati dan sejiwa. Dan segala sesuatu merupakan kepunyaan bersama. Sehingga di atas dasar inilah mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Karena itu atas inisiatif sendiri, atas kerelaan sendiri, mereka menjual kepunyaannya dan hasil penjualan itu diletakkan di depan kaki para rasul. Jadi para rasul yang nantinya yang akan membagi kepada orang per orang sesuai dengan keperluannya. Dengan kata lain bahwa setiap orang mendapatkan sesuai kebutuhannya. Dan Ananias serta Safira juga melakukan hal yang sama. Sebelumnya dikatakan dalam bacaan ini bahwa Barnabas atau juga yang disebut Yusuf menjual tanah miliknya dan membawa uangnya serta meletakkannya di depan kaki para rasul. Tetapi Ananias dan Safira berbeda. Kenapa kita katakan mereka berbeda? Karena memiliki motivasi yang salah, yaitu motivasi yang tidak tulus.
Jadi ada kemungkinan mereka menjual sebidang tanah mereka supaya dihargai. Kalau untuk sekarang kita sering menyebutnya dengan alasan cari nama atau pencitraan. Atau juga mungkin dalam bahasa kita sekedar ikut arus supaya dihargai, bahwa mereka juga tidak berbeda dengan Yusuf misalnya, tidak berbeda dengan orang-orang yang lain. Mereka juga menjual sebidang tanah mereka. Tetapi yang soal adalah mereka bersekongkol. Saudara-saudara bisa bayangkan Ananias dan Safira, suami istri ini bersekongkol menahan sebagian hasil penjualan. Sebagian dibawa, diletakkan di kaki para rasul, sebagian ditahan di rumah. Yang berikutnya, jadi ketika mereka membawa sebagian, kita melihat dulu yang pertama-tama datang adalah Ananias. Dan Petrus menegur Ananias secara keras atas perencanaan perbuatan jahat mereka. Dia mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis? Saya katakan tadi bahwa atas dorongan atau ketika memberi ruang kepada iblis menguasai Ananias, maka itu akan membuat Ananias melakukan perbuatan yang jahat. Karena tindakan ini adalah mendustai Roh Kudus. Jadi dalam pengertian bahwa Petrus hendak mengatakan bahwa bukan mendustai mereka sebagai rasul, tetapi lebih dari itu adalah mendustai Allah. Jadi kalau tindakan jahat itu juga akan terlihat dari motivasi yang jahat. Karena itu saudara-saudara, mungkin juga dalam kenyataan sehari-hari kita sering melihat bahwa ada tindakan baik yang dikemas tetapi didorong oleh motivasi yang sama. Jadi bukan untuk diakonia, bukan untuk menopang pelayanan, bukan untuk berbagi kepada orang susah, tetapi demi mencari penghargaan manusia. Jadi tindakan yang seperti ini kelihatannya baik, tetapi di mata Tuhan adalah jahat. Dan Roh Kudus sanggup melihat hal yang ada, yang tersembunyi di balik hati manusia. Karena itu diingatkan bahwa pemberian itu harus mengedepankan ketulusan, bukan karena pemaksaan apalagi kelihatan supaya berpartisipasi, tetapi pada hakikatnya tidak rela untuk memberi. Dan ketika Petrus menegur Ananias atas perbuatan jahatnya, maka dikatakan seketika itu juga langsung rebah dan putus nyawanya. Nyanda tunggu sampai besok. Saudara-saudara, itulah tindakan penghukuman dari Tuhan. Mayatnya dikafani, diusung keluar dan dikuburkan. Kemudian cerita itu berlanjut pada 3 jam sesudah itu. Masuklah istri Ananias yang kita sebut Safira. Selama kurun waktu 3 jam itu, apakah Safira tidak tahu? Apakah Safira tidak mendengar? Bukankah mereka ada di satu tempat yang komunikasi lisan waktu itu adalah mudah mendengar setiap informasi. Dan ketika Petrus menanyakan apakah betul hasil penjualan itu sekian, maka kita melihat Safira tetap mempertahankan kesepakatan yang dibuat bersama suaminya. Dia katakan betul sekian.
Karena itu Rasul Petrus menegurnya karena bersepakat mencobai Roh Tuhan. Rebalah ia, dan seketika itu juga dikatakan putuslah nyawanya dan dikuburkan di samping suaminya. Saudara-saudara, artinya bahwa Ananias dan Safira ini merupakan contoh yang terburuk dari kekristenan perdana. Berarti anggota-anggota jemaat Kristen perdana itu bukan semua yang memiliki ketulusan, kerelaan untuk membantu. Dan dusta yang berakhir dengan maut ini sangat luar biasa. Mari kita lihat apa reaksi para pendengar. Para pendengar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menerima informasi itu. Tetapi juga ini pertama kali dalam ayat 11 digunakan kata jemaat. Seluruh jemaat yang menunjuk pada persekutuan. Dalam bahasa Yunani dikatakan eklesia. Apa reaksi? Ayat 5b dan ayat 11 mengatakan bahwa ketika mendengar berita itu maka sangat ketakutan. Hal yang luar biasa terjadi. Paling tidak ini membuat orang tidak berani lagi untuk melakukan cara-cara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena itu juga jangan bermain-main dengan dosa. Safira tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat. Ketika Petrus bertanya, dia hanya mengatakan betul sekian. Artinya kesempatan yang harus membuat dia sadar tidak digunakan dengan baik. Dan bahasa dalam kisah para rasul ini reba dan putus nyawa mereka seketika itu juga. Saudara-saudara, bacaan ini bukan menakut-nakuti kita, tetapi paling tidak mengingatkan kita bahwa berhadapan dengan Tuhan jangan ada dusta di antara kita, apapun alasannya. Jangan bilang untuk pelayanan kita mengedarkan sompoi ampa, tetapi ternyata cuma 2 tuh di pelayanan, 2 kita manfaatkan untuk kepentingan ke dalam. Kemudian yang berikutnya adalah kisah keluarga ini mengingatkan kita bahwa jangan biarkan hati kita dipengaruhi oleh iblis, apalagi untuk kenikmatan, manfaat sementara, apalagi juga untuk uang dan jabatan. Tetapi juga bukan hanya hati kita, tetapi hati keluarga kita. Kita melihat bahwa dosa Hawa yang berjangkit kepada Adam, dosa Adam dan Hawa juga yang membuat Kain membunuh Habel adiknya. Jadi kita harus memutuskan rantai dosa seperti ini. Yang berikutnya, mari juga kita sebagai pelayan, orang semua adalah pelayan dan juga pelayan khusus, bangunlah motivasi yang tulus dalam pelayanan. Artinya bahwa ketika Tuhan memanggil kita, maka kita tulus betul-betul kehidupan yang tidak munafik di hadapan Tuhan. Dan ini juga mengingatkan kalau kita memberi persembahan, berikanlah itu atas dasar kerelaan, bukan karena ikorami, bukan karena asal ada, tetapi dari hati yang berterima kasih atau bersyukur. Tetapi juga jangan-jangan kepada kita diingatkan apakah program atau karena seseorang atau orang berjalan bersama-sama tuh harus ada yang lain. Jangan jadi Ananias dan Safira. Semua orang sudah berusaha untuk hidup saling berbagi, tiap orang jalan-jalan sendiri.
Menurut orang pejemat tidak ada kolom-kolom yang suka jalan sendiri toh. Semua berjalan bersama. Ini luar biasa. Jangan tuh berjalan sendiri, itu akan membatasi cara kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah lebih baik apa adanya daripada ada apanya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan selalu berpikir seolah-olah Tuhan kok belum datang, Tuhan kok nyendak lihat, Tuhan kok nyendak hadir, Tuhan kok memberi kita ruang kesempatan masih lama, Tuhan kok menunggu sampai orang bertobat. Sehingga pada akhirnya kita akan seperti Ananias dan Safira, karena seolah-olah Tuhan belum datang, Tuhan kok terlalu baik, penuh kasih, sabar, dan kita menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Jangan-jangan, saya sering katakan, jangan-jangan seperti Ananias seketika itu juga. Orang kan tidak tahu apakah besok orang masih mau hidup, tahun depan, atau mungkin cuma sampai hari ini. Yang berikutnya, mari orang bangun kesepakatan untuk berbuat baik, maksudnya bukan kesepakatan untuk berbuat jahat. Jangan mencontohi Ananias dan Safira. Karena ini juga lahir dari satu keluarga. Mari orang bangun rumah tangga Kristen yang saling mendukung dalam pelayanan, dan jangan saling mendustai. Jangan suami istri berjalan sendiri. Yang berikutnya adalah terimalah teguran seperti Petrus menegur Safira dan Ananias sebagai kesempatan untuk berbenah diri. Tuhan masih sayang. Tuhan tidak ingin kita binasa sia-sia, tetapi bukan untuk membenarkan diri. Mari berbenah diri, bukan membenarkan diri. Yang berikutnya, yang paling terakhir, bacaan ini juga mengingatkan kita bahwa mari kita hidup bermurah hati bagi orang lain, tetapi jangan hidup berpura-pura baik untuk orang lain, karena tindakan seperti itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Kalau Ananias Safira dihukum, bukan tidak mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Mari kita menghindari diri dari murka Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan kisah Ananias dan Safira tentang dusta yang ingin kami tanyakan atau yang masih membingungkan bagi kami yang awam terkait dengan Alkitabiah, bahwa dia disidangkan oleh Simon Petrus. Apakah Petrus ini Petrus yang sama yang menyangkal Tuhan? Jika dia adalah Petrus yang sama, apa perbedaan dusta dari Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali dengan dusta dari Ananias dan Safira? Kenapa Petrus bisa mendapat kesempatan untuk bisa kembali pulih dan dikuduskan? Kenapa Ananias dan Safira tidak diberikan kesempatan? Kenapa tidak ada teguran awal dan sejenisnya? Dikatakan demikian, berdosa langsung jatuh, langsung mati. Jadi ketika kita mengenal Petrus dari sekolah minggu adalah orang yang dengan nyata-nyata menyangkal Tuhan Yesus sendiri, asli dia bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kisah Yesus menyembuhkan orang penyakit kusta, ketika orang penyakit kusta itu telah tahir, Yesus mengatakan kepadanya, pergilah, tapi jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Nah, kalau saya jadi yang sakit kusta itu, saya ini dalam posisi dilema. Ketika orang menanyakan, siapa yang sembuhkan Pak? Kamu siapa yang sembuhkan?
Saya mau mengatakan sejurnya saya melawan perintah Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa jangan memberitahukan kepada siapapun tentang kesembuhan ini, kejadian ini. Tapi kalau saya tidak mengatakan siapa yang menyembuhkan, saya juga berdusta. Ya, mohon pencerahan sedikit. Demikian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, Ananias namanya berarti Allah telah memberikan. Sedangkan Safira itu cantik atau jelita. Jadi dua nama itu sangat indah, sangat baik. Tetapi kelakuan mereka bertentangan, berbeda dengan nama mereka. Jadi ada yang mengatakan begini, bahwa Ananias dan Safira itu termasuk 120 orang, termasuk dari antara 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus pada hari ketuangan Roh Kudus. Jadi artinya bahwa orang-orang yang sudah diberi kuasa, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang diberi anugerah dari Tuhan. Yang soal adalah kita mempertentangkan kenapa Ananias tidak ada kesempatan. Seharusnya ketika Petrus bertanya kan, kalau dia kan sudah diterangi oleh Roh Kudus, tetapi tidak mau memberi diri hidup dituntun oleh Roh Kudus. Karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang sudah disengaja, direncanakan. Bukan perbuatan yang tiba saat, tiba akal. Jadi seseorang yang sudah diberikan Roh Kudus dan memberi ruang dikuasai oleh roh jahat, itu berbeda dengan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun kita dalam pemahaman kita menganut istilah predestinasi, Allah menentukan. Jadi Petrus ini juga yang menjadi pemimpin gereja mula-mula. Jadi ada dua perbedaan yang mendasar. Petrus yang sebelumnya, sebelum dipenuhi Roh Kudus, dan Ananias dan Safira yang menerima pencurahan Roh Kudus. Karena itu Rasul Petrus mengatakan dosa mereka adalah dosa mendustai Roh Kudus. Dalam bagian yang lain, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang menyangkal Roh Kudus, yang mengutuk Roh Kudus. Coba, jadi dosa yang seperti itu. Artinya bahwa orang seperti Ananias dan Safira yang sudah sebenarnya bertumbuh mengenal Kristus, dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi melakukan tindakan secara sengaja seperti itu. Walaupun hak menghukum bukan hak kita, bukan juga kita harus bertindak secara sebagai hakim, tetapi dari dua hal ini akan membuat kita memahami bahwa sebenarnya cara Ananias dan Safira itu dia sudah menolak Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kehidupannya. Jadi soal kesempatan atau tidak adanya kesempatan itu soal Tuhan. Tetapi sekali lagi, walaupun kita memahami tentang teologi predestinasi, tetapi juga Allah memberi kebebasan bagi manusia untuk memutuskan, untuk melakukan. Dan justru gereja mula-mula harus mulai bertumbuh dalam kebenaran. Jangan ini menjadi contoh yang terburuk bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja. Karena itu maksudnya penulis Lukas sengaja menceritakan itu untuk melihat ini yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja. Yang berikutnya adalah
Pertanyaan kedua, ya. Ya, ada tuh kusta. Jadi soalnya DP kusta dengan itu sedikit jauh tuh, jadi hampir terlupa. Jadi ada 10 orang yang disembuhkan dari. Jadi ada. Jadi sekali lagi, setiap teks itu berbeda konteks. Ada yang Yesus katakan jangan diceritakan, itu sebelum, dalam pengertian jangan mereka datang kepada Yesus hanya melihat mujizatnya toh. Tetapi ada juga dalam pengertian 10 orang kusta kan harus disuruh memeriksakan kepada imam. Dari 10 itu yang balik kepada Yesus, yang memuji Allah adalah cuma 1 toh, 9. Jadi dari teks ini, jadi teks dan konteks itu sangat mempengaruhi. Jadi kita tidak akan mengambil teks ini untuk konteks yang berbeda. Kita tidak akan memaksakan teks apa yang disampaikan oleh Yesus pada konteks pertumbuhan gereja perdana. Seperti juga saya katakan tadi, jangan kita mengambil secara paksa Simon Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, dan konteks Ananias dan Safira yang merupakan bagian persekutuan gereja yang perdana. Jadi dalam konteks seperti itu kita akan berani mengatakan bahwa ketika ada 1 orang yang kembali dan memuji Tuhan, kita akan melihat bahwa itulah tanda dia berterima kasih, sementara yang 9 tidak. Tetapi dalam kasus yang lain ada juga yang Tuhan Yesus katakan jangan sampaikan. Dalam pengertian artinya bahwa dalam konteks itulah saya katakan tadi, jangan mujizat Yesus inilah yang membuat ketertarikan untuk datang kepada Dia. Tetapi orang yang datang kepada Yesus adalah orang yang rindu, yang percaya, yang ingin mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan bukan karena kuasa-kuasa ajaib atau tanda-tanda mujizat seperti itu. Terima kasih. Dalam rangka memilih orang-orang yang terbaik untuk memimpin daerah kita, secara khusus Kota Manado dan Sulawesi Utara. Jadi tak dapat kita pungkiri bahwa di tengah-tengah situasi politik yang seperti ini pasti akan memanas. Suara kita akan menjadi sangat mahal. Dalam pengertian juga sangat murah. Karena orang kalau memberi kita 100.000 selama 5 tahun sangat murah. Tetapi ketika ada calon yang mengunjungi kita, itu berarti kita seolah-olah dihargai luar biasa. Memberi atau mengemas sesuatu seperti perbuatan baik, tetapi motivasi yang salah, kita akan berpikir seperti Ananias dan Safira. Tetapi dalam konteks kita ini, kita akan mengatakan apa mereka benar berpikir seperti itu.
Atau mereka melakukan yang penting kok orang so berbagi, supaya kita dikenal, dihargai, dan suara kita misalnya dapat meraup suara yang terbanyak. Itu konteks mereka. Konteks sekarang, konteks saudara-saudara. Apakah saudara-saudara akan menganggap diri kita ini murah dengan paket sembako seharga 150.000 rupiah dan 5 tahun tergadaikan ketika pemimpin-pemimpin berkata so bayar kok dorang, so beli kok dorang, atau juga tim-tim sukses yang mengatakan maju tak gentar, membela yang bayar. Nah, disinilah keputusan etis itu berlaku. Dari keputusan itu pasti gereja akan berbicara. The right man, the right place. Pilihlah orang-orang yang tepat, yang takut akan Tuhan. Jangan cuma tergiur pada kemasan dan isinya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi pasti ada surat penggembalaan toh. Tetapi juga untuk mengingatkan kita bahwa mari kalau ada calon-calon torong pe anggota gereja kan, jangan menggunakan cara-cara seperti Ananias dan Safira. Cara-cara yang memiliki motivasi yang bagus, yang tulus bukan bulus, apalagi yang fulus. Yang kedua adalah gereja perdana 30 tahun pertumbuhan gereja yang disoroti oleh kitab Kisah Para Rasul ini pasti berbeda dengan kita di zaman digital. Di era disrupsi ini jauh berbeda. Karena di zaman itu maka pertumbuhan keanggotaan jemaat itu luar biasa, setiap hari makin bertambah banyak. Sementara orang setiap hari makin berkurang. Itu kalau kita membaca Kisah Para Rasul. Apa yang harus kita, walaupun kita berada pada dua konteks masa yang berbeda, apa yang harus kita lihat? Gereja perdana kan adalah tipe ideal dari persekutuan yang sebenarnya. Bagaimana tipe ideal dari persekutuan eklesia itu hadir di antara kita. Apa yang tidak boleh hilang? Ketulusan, saling menopang, saling memberi. Petrus kan katakan kalau tidak dijual kan itu juga milik Ananias dan Safira. Kalaupun dijual tetapi mereka tidak mau memberi, tetap uang hasil penjualan itu milik mereka. Yang salah adalah ada jual tren tetapi sebagian ditahan dan dikatakan cuma ini tuh hasil penjualan. Jadi zaman boleh berbeda. Karena kebutuhan-kebutuhan di zaman gereja mula-mula akan berbeda dengan kita. Kita butuh dana pendidikan anak-anak, kita butuh hal-hal lain ke depan. Bahkan sekarang kan tuh healing itu juga orang suruh lihat sebagai satu kebutuhan toh. So mesti kita seperti itu. Jangan terjebak pada rutinitas. Apalagi bukan me time, family time, quality time. Jadi pada dasarnya yang tidak boleh hilang itu adalah ketulusan, kemurahan hati, motivasi yang baik, kesediaan untuk berkorban, hidup yang betul-betul dipersembahkan bagi Tuhan. Walaupun memang kita akan sulit, tidak ada orang lagi seperti Yusuf menjual tanah semua 100% diletakkan di kaki para rasul. Sedangkan mau kasih persepuluhan seberat tuh. Dan persembahan bulanan hitung-hitung aja bendara boleh berapa persen? 60 yang kasih persembahan bulanan. Persembahan bulanan itu bukan persepuluhan supaya orang tidak berdusta.
Bilang jo bulanan daripada bilang persepuluhan. Neri kalau persepuluhan pena inak semua reken. Duh kita pe kos Kang, kita pe suami pe gaji Kang. Ini contoh misalnya toh. Jadi orang bilang persembahan bulanan supaya jangan ada dosa-dosa yang ada bilang persepuluhan ternyata nyandak sepersepuluh. Lebih baik persembahan bulanan yang kita nasarkan, yang orang siapkan. Gimana orang pe ibu sekto? Udah kalau 1 minggu jadi hari libur kon dapat persepuluhan, ya susah-susah orang pe gereja sebenarnya. Atau penoi toh dari sekian banyak. Jadi kita tidak berdusta kepada Tuhan, tidak berdusta kepada diri sendiri, tetapi orang pakai jalan tengah. Puji Tuhan kalau mulai dapat persepuluhan, tetapi kalau masih begini, mari tetap dalam ketulusan, sambil berusaha memberi yang terbaik. Jadi yang pasti bahwa konteks kita berbeda. Kita tidak akan kembali ke jemaat perdana, tetapi ketulusan, murah hati, saling berbagi, tidak akan berubah dari konteks ke konteks. Dari masa ke masa itu adalah ciri khas Kristiani kita. Tidak akan berubah oleh apapun. Jadi saya mulai dari pertama mengatakan apa itu dusta toh? Dusta itu seperti berbohong, berkata tidak benar. Tetapi konteks dusta di Ananias Safira itu beda dengan konteks dusta berita bohong atau hoax toh. Dusta itu walaupun sekarang dusta atau hoax itu ada undang-undang apa itu? IT toh. Jadi memang sedikit berbeda seperti itu. Ini berkaitan dengan pelayanan, ini berkaitan dengan pemberian. Walaupun dalam konteks sekarang berita hoax juga seperti itu, jangan kita sejajarkan dengan apa yang terjadi di kasus gereja Kristen perdana. Tetapi namanya dusta, nyanda ada dusta putih dan dusta hitam. Jangan supaya orang menjadi orang yang tertentu, yang terkenal, kita rela menjatuhkan orang lain. Tetapi juga jangan terburu-buru percaya. Karena kan ada penipuan online sekarang daring toh. Ada orang menggiring kita, akhirnya orang sudah bilang kuten orang pe pinka, orang pe ini yang akhirnya membuat kita terjebak. Dan marilah orang jadi orang Kristen jangan menjadi pelaku, pembawa berita hoax, apalagi semua dekat-dekat pilkada. Jadilah orang-orang yang tetap jujur, tetap tulus. Karena kita selalu berkata apa yang ditabur pasti akan dituai. Kalau bukan ranahnya kita, toh jangan terlalu banyak bicara. Tetapi kalau apa yang menjadi tanggung jawab kita itulah yang akan kita lakukan. Dan kita percaya bahwa orang seringkali berdusta sekarang bukan dari mulut toh, jari-jari sekarang tuh lebih banyak berdusta. Tetapi orang Kristen akan terhindar dari hal seperti itu karena hukum ke-9 mengatakan apa? Jangan berdusta. Dan jangan dikatakan jangan saling mendustai. Hiduplah jujur dalam kebenaran. Karena tupan dusta itu dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal Yesus. Siapakah bapa pendusta itu? Adalah iblis. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah pembahasan yang boleh kita ikuti bersama. Kita diingatkan untuk dalam membawa persembahan agar jangan berdusta. Membawa persembahan harus dengan ketulusan, kejujuran. Dan tentunya bagi gereja juga ini menjadi tantangan. Karena kewibawaan gereja dan kewibawaan pelayan
itu juga dipertanyakan ketika kita tidak mampu menyampaikan yang benar ataupun yang jujur kepada jemaat. Sehingga lewat pembahasan saat ini, saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Dan terima kasih buat pemateri, Ibu Pendeta Dr. Trecia Tombokan MTH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan jugalah yang terus kami rasakan di setiap saat dan ketika kami boleh berhimpun dan terkumpul untuk mengikuti lagi kusapa. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena sesungguhnya saat yang indah ini kami boleh pakai untuk sharing di tengah-tengah pelayanan kami. Bahkan kami dilengkapi lagi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami dibekali lagi untuk melakukan tugas kerja pelayanan kami, baik di tengah keluarga, di kolom, di jemaat, bahkan dimanapun Tuhan utus kami pergi dan berada. Kuatkan kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kuasa kegelapan sering menguasai hati dan pikiran kami untuk terus-terus berdusta. Tetapi kami sungguh bersyukur ada Tuhan yang selalu bela kami untuk menyatakan ya di tengah-tengah kebenaran. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini kami terus diingatkan dengan firman-Mu, maka kuatkan kami semua Bapa, lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami mendengar, kami mampu melakukannya itu dalam tugas kerja pelayanan kami. Terima kasih Bapa, diberkati pemateri Pendeta Dr. Trecia Awi Tombokan Master Teologia, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania. Pakai dia dengan heran untuk terus menyampaikan kabar selamat, sehingga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus terpanggil dan mengiya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, diberkati keluarga, baik Bapak Pendeta bersama dengan anak-anak dalam tugas kerja pelayanan. Biarlah Tuhan beri berhasil setiap apa yang direncanakan, dicita-citakan, dibuat Tuhan berhasil di tengah-tengah jemaat dimanapun tugas kerja pelayanan dijalani. Terima kasih Bapa, demikian dengan kami semua, baik kami yang sudah mendengar, ada hadir di gedung gereja, seluruh pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan yang sudah hadir dan siap untuk menerima tugas kerja pelayanan ke depan, untuk menyampaikan tugas-tugas panggilan, untuk mewartakan bahwa kami siap menjalankan tugas perintah firman-Mu, agar kami tetap mau menyatakan kejujuran dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Tugas kerja pelayanan kami ke depan kami taruh di tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Bahkan di tengah-tengah kami beribadah malam hari ini, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kudus dan berkati supaya terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lebih khusus di tengah pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, masa depan, cita-cita, harapan kami di tengah pelayanan Jemaat Gemim Betania. Kami taruh di tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Tuntun kami setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di Jemaat kami Betania kolom 1 sampai kolom 25. Baik para pendeta, penatua, diaken, kostor pegawai, lansia, tim doa, tim kerja, panitia HRG, Panji Yosua, kantin pembangunan yang sementara. Tuhan berkati kami bersama keluarga kami masing-masing, supaya kami terarah untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami diserahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, baik di pusat sampai di daerah, bahkan di kelurahan kami. Diberkati Ibu Lurah bersama staf yang ada, bahkan atasan yang ada, sehingga Manado maju untuk menjadi makmur ke depan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang sudah mengajar kami semua berdoa demikian.
Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kusapa di malam hari ini sudah selesai, dan atas nama kami yang bertugas menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk acara ini sudah terselenggara dengan baik. Terpujilah Kristus.